Amas ambal kursi ini aja ko setelah hintok-hintok tadi anak teguan jungkang sila ako di rumah ko di bisi kursi kanyo ni jadi ako bihimat di sini kalahnya tuh ikam kalahnya si beba aku kalahan kursi kanyo mudahan aku di surga kayak ini juga nen kita semuanya ini gambaran surga ibu udah nekam na kayak besugih terus nyaman kami di kiar ya kalau kita hak terus kalau di kiar aku gen hakon biar tak unjur-unjur tengah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati, yang mulia Ibunda Ustazah Hajah Ainun, yang ulun hormati para rombongan manakib Siti Khadijah At-Tahiriyah, yang ulun hormati para tokoh masyarakat serta ibu-ibu dan adik-adik yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang ulun hormati, selanjutnya mewakili Sohibul Bait, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hadirin yang sudi memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulainya acara, kami akan bacakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. 1. Pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, ceramah agama. Keempat, doa serta penutup. Hadirin sekalian yang ulun hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Mutia. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد آخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Andinda Mutia. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang ulun hormati, berikutnya ada acara yang kita nantikan, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Ibunda Hajah Ainun. Kepada beliau waktu dan tempat ulun persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani bihidayatil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sahibid darajatil aliyah wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim jawahiril arifin. Ahmaduhu amdan mu'tarafin birububiyatihi muqirrin biwahdaniyatihi wa ashkuruhu ala an hadana lil islam wa ja'alna min ummati nuriz zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu ala jami'i anbiya'ihi wa ba'du. Qala Allahu ta'ala huwal Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kodrat kami bahwasanya ia amat mendengar dan melihat. Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan Ahlul Bait selaku pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj. Yang ulun hormati serta yang ulun muliakan ibu-ibu pencinta majlis Isra Mi'raj
yang dimuliakan oleh Allah, juga yang ulun muliakan serta yang ulun hormati. Tak ada kata yang saat ini paling pantas kita ucapkan di hadapan Allah dan Rasul kecuali alhamdulillah wa syukurillah, pujian syukur kepada Allah. Kenapa ibu-ibu? Sebab hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana yang penuh berbahagia, dilangkahkan, diringankan kita untuk datang ke sini hingga dapat kita bersama di sini dalam acara peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita yang tercinta. Salawat dan salam sejahtera kita semoga saja selalu Allah curahkan kepada junjungan kita yang tercinta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, keluarga beliau, para penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Siring ini pula ulun sampaikan ucapan dan penghargaan yang terima kasih setulus-tulusnya kepada Nahda yang telah berbaik hati, bermurah hati, mengundang ulun untuk datang ke istana surganya dunia bagi ia. Atas kebaikan, kemurahan hati, mengundang ulun ke sini. Di samping penghargaan dan terima kasih, hanya kita iringkan doa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan rezeki ahlul bait kita semua berlimpah ruah. Mudah-mudahan berkah dari peringatan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita hingga kita dapat menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, akhir hayat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kedua kalinya ulun tujukan kepada Nahda, pengatur, penata, pembawa acara yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk mengungkapkan tentang isi yang terkandung dalam perjalanan Isra wal Mi'raj junjungan kita yang tercinta. Ibu-ibu rahimakumullah, peringatan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan ini ibu-ibu besar sekali hikmah bagi kita.
Hikmah yang kita dapat rasakan sekarang ini adalah silaturahim. Silaturahim ini yang dicanangkan oleh Rasulullah. Kita disuruh untuk mengakrabkan, untuk membina silaturahim agar kita merasa begitu eratnya tali persaudaraan kita. Cara membina silaturahim seperti hal yang kita lakukan saat ini. Dengan kebersamaan kita di sini, ada na mungkin lawas kada tak kumpul, kada tak dapat nih kipas hijau nih. Ini alhamdulillah sehat aja leh. Kelihatannya prima, galangnya beganal. Antara kita sesama, lebih lagi suasana sangat memukau dengan suara tunggal Haji Rahmah. Taat kuai tatangis Haji Rahmah bila membawa marhaban tu sentuh rasa rindu kepada Rasul. Mudahan kita dapat berangkat ke sana seberataan. Siapa tahu kita dibawanya nanti higang ini. Nih ibu-ibu, makanya Nabi menyatakan al jama'atur rahmah, berkumpul itu rahmah. Lihat rumah nih, rumahnya sudah mewah, ditambah pekerjaan seperti ini, benar-benar surga dunialah yang saat ini. Saat ini banjir rahmat di rumah ini. Alhamdulillah kebagian kita di sini. Mudahan dengan rahmat yang kita dapatkan ibu-ibu semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Di samping silaturahim, kita berada di sini ibu-ibu. Pertama, kita cinta Rasul, Ahlul Bait. Karena cinta Rasul itulah ia dapat hidayah hingga dibukakan untuk mengadakan peringatan ini. Karena dasar cinta, kita juga nang hadir di sini, kita cinta Rasul hingga ikhlas pian lapangkan untuk datang ke sini. Untuk apa ibu? Bukan hanya sekedar niat untuk merasai menjajak rumah ini, bukan hanya sekedar itu. Tetapi namun kita diundang, kita kabulkan hajat. Sebab di sini adalah membesarkan Rasul. Di sini jadi saksi, kita belajar tentang apa? Tentang sejarah Isra wal Mi'rajnya junjungan kita. Sebab ibu-ibu, Isra Mi'raj adalah jalannya hukum Allah, yang amaliyahnya adalah kita. Isra Mi'raj ini juga yang menjadi pertanda bahwa Nabi kita adalah Habibul A'zam, Rasul Akram, Habibul Qarib minal Habib, kekasih yang paling dekat dengan kekasihnya. Antara Allah dengan Nabi hanyalah Nabi kita. Ini sebagai bukti. Tidak ada 313 Rasul ibu-ibu yang diberikan mukjizat. Dari 313 hanya satu Nabi kita yang diberikan mukjizat Isra wal Mi'raj ini. Rasul yang lain tidak ada. Kenapa sebabnya? Jadi Allah berikan mukjizat Isra wal Mi'raj ini kepada kekasihnya. Karena saat itu ibu-ibu, saat itu Nabi dalam keadaan berduka, Nabi dalam keadaan bersedih. Kenapa jadi Nabi kita bersedih? Karena meninggalnya
dua orang yang Nabi cintai, Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Khadijah ibu-ibu seorang istri yang tidak ada menyamainya, sekalipun istri-istri sekarang dahulu akan datang tidak ada yang menyamai Khadijah. Kenapa jadi dikatakan demikian? Karena Khadijah adalah benar-benar tulus mencintai Nabi. Adalah sinetron betakonan pian. Ikhlas hidup kada diongkosi laki adalah ada harapan. Tinggalakannya wayah ini pulangan. Khadijah tidak ada, sepisir pun Nabi tidak ada. Malah Khadijah habis hartanya untuk apa? Untuk dakwah Nabi kita, mencanangkan Islam di permukaan bumi. Khadijah yang memberikan biaya. Makanya Nabi katakan tulang punggung sebagai sayapku sebelah kanan Khadijah. Makanya meninggal Khadijah, Nabi merasakan lumpuh, tidak berdaya. Belum lagi hilang meninggalnya istri yang tercinta, disusul paman beliau Abu Talib. Abu Talib yang benar-benar cinta kepada Nabi, melebihi cintanya kepada anaknya, lebih cinta kepada Nabi. Abu Talib kada pernah tulak berdagang ke negeri Syam membawa anak. Tapi begitu merawat Nabi kita setelah mati kakek, pindah pemeliharaan Abu Talib. Nabi ingin ikut, dibawa oleh Abu Talib. Ini salah satu bukti. Yang kedua, Abu Talib orang miskin, ibu-ibu. Pernah suatu hari tidak ada makanan, hanya satu potong roti. Kepada siapa yang Abu Talib berikan roti ini? Kalau kita, tentu kepada anak kita. Apalagi Marina, beda, pasti mementingkan anaknya sendiri. Tapi diberikan kepada Nabi. Meninggal dua orang inilah membuat Nabi kita sedih. Iya, dikenal tahun Isra Mi'raj ke-11 dari kerasulan, ibu-ibu, dinamakan tahun Amil Huzni, tahun duka cita Nabi, tahun sakit hati Nabi. Itu tadi sebabnya jadi Nabi berduka. Karena Nabi sedih inilah, ibu-ibu, ditambah kelakuan biadab dari suku Saqif, Isra Mi'raj ini adalah merupakan hiburan Allah kepada Nabi kita. Sebab Allah dengan Nabi kita sepasang kekasih. Tentu saja sepasang kekasih ini tidak membiarkan kalau kekasihnya dalam keadaan berduka. Ya lah. Contoh kita begini Haji Yamani. Haji Yamani sakit hati, purunlah kita membiarkan. Dah. Banyak sedikitnya memberikan hiburan. Ya kalau Allah dengan Nabi kita. Jadi apa tujuan Isra? Kenapa sebab jadi Allah mengisrakan? Hendak menghibur Nabi kita. Karena saat itu Nabi kita dalam keadaan duka cita, agar duka cita itu jangan begitu dalam. Ia diberi mukjizat. Isra Mi'raj ini diperintahkan Jibril untuk turun kepada Nabi kita. Tepat terjadi 27 Rajab tahun ke-11 kerasulan. Turun Jibril diperintahkan oleh Allah untuk daripada menemani Nabi kita. Kemudian apa tujuan Allah mengisrakan? Linuriyahu min ayatin,
Allah hendak memperlihatkan tanda kebesaran kepada kekasihnya. Makanya Nabi kita dengan Isra Mi'raj banyak yang Nabi peroleh ilmu. Ada ilmu untuk pribadi beliau, ada ilmu untuk kita. Makanya kita disuruh mengadakan peringatan ini. Isra Mi'raj ibu-ibu dinyatakan adalah nikmat Allah yang agung, nikmat Allah yang besar. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bihi wattaqullaha bikulli syai'in alim. Ingatlah nikmat Allah yang ada atasmu. Nih peringatan Allah kepada kita. Allah tuh menyuruh kita agar kita ingat dengan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Nikmat Allah yang ada pada diri kita tidak ternilai, ibu-ibu. Lihat tubuh kita, diri kita nang sehat, lengkap keadaan tubuh kita hingga dapat beraktivitas. Ini nikmat ijat nih. Adalah nikmat ijat nih, kita bayar si walawan Allah adalah dada. Semuanya gratis. Coba kita bayar siwa jantung aja berapa? Becari habis bayar siwa aja. Semuanya gratis. Dan bahkan nikmat ijatnya tidak bisa hidup tanpa emdat. Allah siapkan emdat yang ada di sekeliling, yang merupakan adalah kepentingan daripada tubuh kita hingga kita dapat hidup. Dua nikmat yang ada pada kita ini sudah tidak ternilai. Pas Ahlul Bait mengadakan peringatan ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita datang ke sini sebagai tanda syukur kepada Allah, menggunakan nikmat yang diberikan Allah pada diri kita, agar kita jangan sampai dikatakan seorang perampok yang tidak tahu diri. Kenapa lu katakan kita sebagai seorang perampok? Merampok nikmat Allah yang Allah siapkan. Kemana membawa hasil rampukannya? Ke maksiat atau dalam ketaatan? Mudahan kita termasuk ke dalam ketaatan. Kemudian bukan apalagi dinyatakan Allah, kita harus ingat wa ma anzala alaikum minal kitab. Dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, Allah turunkan kepada kita 4 kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Yang terakhir adalah Quran, pegangan kita, ibu-ibu, pedoman kita. Makanya kita disuruh untuk apa? Belajar. Quran itu sendiri artinya baca. Berarti harus kita baca. Kalau tidak dibaca itu bukan Quran. Bahkan lebih daripada suhuf, dahulunya sudah diturunkan kepada kita. Harus ingat, ya kita belajar kita amalkan. Hadir di sini salah satu pengamalan daripada isi Al-Quran. Karena kita hendak belajar membesarkan Rasul, tanpa belajar kita tidak bisa menjadikan diri kita yang terbaik. Wal hikmah ya'izukum bihi. Hikmah ya'izukum bihi ini, ibu-ibu, yang terdapat dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Hikmah pengajaran isi Isra Mi'raj ini, ibu-ibu, mengajar diri kita agar apa? Agar kita dapat menjadikan diri kita ini selamat hidup, bukan dunia saja tapi adalah akhirat. Dalam Isra Mi'raj ini juga terdapat pelajaran yang tentu kita disuruh belajar, pelajaran yang kita petik untuk apa? Untuk kita amalkan agar diri kita menjadi baik. Wattaqullah. Allah perintahkan kepada kita agar kita takwa kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan sikap takwa ini, ibu-ibu,
Sifat takwa ini yang menemani diri kita untuk menjadikan diri kita yang terbaik adalah takwa muttaqin. Sebab dengan muttaqin takwa ini kita dapat selamat hidup bahagia dunia akhirat. Mudahan kita semua dapat menjadikan diri kita sebagai seorang muttaqin. Amin ya Allah. Bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan, sekalipun secara rahasia maupun tersembunyi. Itu ibu-ibu. Jadi Isra Mi'raj ini dikatakan adalah nikmat. Sekarang di sini ulun hendak mengungkap keberadaan Nabi di langit kelima, ibu-ibu. Keberadaan Nabi di langit kelima yang tercipta dari emas merah. Jika kita diberi Allah mukjizat Isra Mi'raj ini begelut mencari oleh-oleh aja. Ini lantai langit kelima emas merah, bisa mehimpang. Dulah galang. Nangaran kita cinta harta. Nabi nangaran kadeda arti dijajak sidin benar. Jika kita udah karuan lagi menjajak amas nih. Aku jangan amas ambil kursi ini aja, aku sudah hintuk-hintuk tadi. Anak teguan jungkang. Istilah aku jadi main di rumah aku gede dibisi kursi kanyo nih, jadi aku behimat di sini. Kalahnya tuh ikam. Kalahnya si beba aku kalahan kursi kanyo. Mudahan aku di surga kayak ini juga. Nen kita semuanya. Ini gambaran surga ibu. Udah nekam nak kayak besugih terus. Nyaman kami di kial. Ya kalau kita hak terus kalau di kial. Aku gen hakon biar tak unjur-unjur tengah apa. Alhamdulillah kita menikmati surganya. Surganya. Di mana tadi ceramahku? Langit kelima. Oh, kalau gitu murid yang cerdas. Langit kelima Monerah namanya. Monerah. Allah memerintahkan kepada Jibril. Allah memerintahkan kepada Jibril. Jibril, minum dulu lah. Kamu nyamanain ngerakan aku seharian gak di istirahat. Jibril, bila kau bawa kekasihku jangan terus dahulu Jibril. Bawa singgah dahulu ke neraka. Kenapa? Aku hendak memperlihatkan bagaimana bentuk azab siksa terhadap hambaku sebelum aku serahkan perintah salat. Kan intinya Isra Mi'raj nih Nabi diundang untuk mengambil ibadah salat karena tidak bisa dititipkan, harus orangnya datang menghadap. Itu tujuan. Tapi Allah sebelum kekasihku datang, aku hendak memperlihatkan dahulu kepada kekasihku bagaimana bentuk azab yang aku siapkan untuk umatku yang durhaka. Itu jadi nabi kita dibawa ke alam neraka. Maka Nabi mendengar alam neraka saja ibu-ibu gemetar. Kenapa? Karena Nabi pernah diceritakan oleh Jibril bagaimana ganasnya api neraka yang Allah jadikan. Inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahannam itu adalah ancaman. Allah mengancam kita. Bukan kita saja ibu-ibu yang diancam oleh Allah, semua termasuk para aulia dan para anbiya. Kedenya menyaman ancaman jahannam. Cakata diri di WC aja kada apa-apa. Jahannam. Dia sanggup kita kekuatan panasnya. Makanya Nabi habarkan lahum dimarun. Bagi mereka yang ada dalam neraka itu hancur ya Nabi. Kenapa jadi Nabi katakan hancur ibu-ibu? Sebab Allah menyatakan tiap hari kulit itu dimakan oleh api,
70.000 kali berganti. Kada gawe-gawe sehari 70 kali. Kenapa? Salah sendiri. Karena dihidup di dunia penuh tertipu dengan negeri yang gurur ini, hingga menurutkan daripada hawa nafsu, tak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, hingga hidup penuh dengan kebahagiaan, lupa dengan aturan Allah. Di sini ulun hendak mengungkapkan Nabi melalui daripada 3 pintu. Melalui daripada 3 pintu hendak melihat tempat penyiksaan. Siapa yang dilihat oleh Nabi pertama masuk ke neraka ini? Ibu-ibu. Yang dilihat oleh Nabi masuk ke neraka ini, Nabi melihat tempat penyiksaan bebinian. Kita, kenapa jadi Nabi melihat tempat penyiksaan kita bebinian ini didahulukan oleh Nabi kita? Karena ibu-ibu, kita bebinian ini adalah kesayangan daripada Nabi kita. Kita disayangi oleh Nabi. Ini pernah Nabi ketika diundang oleh Sayyidina Jabir untuk makan setelah salat zuhur, maka Nabi datang ke rumah Sayyidina Jabir. Ternyata surungannya belum siap lagi. Bini Sayyidina Jabir hanya lagi memotong-motong kambing. Jadi banyak waktu karena hidangannya belum selesai, kada siap. Kamu siapa ya kalau sudah belum juga? Jadi kita berpanjang pintarnya. Jadi jera Abu Bakar, karena hidangan belum siap, kita mengungkah apa yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, di sini lalu Nabi ungkapkan salah satu, nah Nabi sayangi adalah kita bebinian. Kita bebinian, kita bersyukur. Jadi hati-hati, rajin anak nih bila pina disayangi, pina manja, pina lain. Kita jangan kayak itu. Makin kita syukur sebagai kesayangan Nabi. Yang pertama disayangi Nabi adalah bebinian. Kenapa jadi Nabi sayang kepada kita? Karena Nabi sayang kepada bebinian dalam menyebabkan beliau banyak punya istri? Tidak, ibu-ibu. Nabi sayang kepada kita karena kita ditugas berat. Kadang nyaman-nyaman jadi bebinian. Baik mentap laki yang bagus kayak lakinya ini. Mesti tapi laki yang penyarikan macam-macam nang kikip nang bahil. Kadang makan hatilah berulang jantung. Kadang makan hatilah. Ya ulun semalam di pengadilan tahajud, ulun biasa diminta orang ke pengadilan sebagai saksi. Jerulun nek ada di sini. Kenapa? Anak sarak, anak sarak semalam cinta bila setengah mati. Anak sahikung sudah anak sarak, kenapa nih aku tahulan lagi kam semuanya. Doakan Bu, ya aku udah mendoakan. Doakan ada aja aku udah mendoakan kebesaran. Kau boleh mendoakan ya Allah kembalikan anaknya kasihan. Kenapa main? Ngapa jerom perkawinan pernah kayak berumahanan gitu? Sarak itu diizinkan bila benar-benar harus memungkinkan demikian itu. Kalau kawat dihindari dahulu. Semudah itu ikam. Mandem doakan dek ya kok. Sampai aku bulik udah hendak mendoakan. Paling kau doakan mudah nikam kembali nona ikam. Nah itu ibu-ibu kita bebinian. Makanya banyak hadis Nabi mengangkat derajat kita. Al-mar'atu imadul bilad ija salahatil bilad ija pasadatil bilad. Perempuan itu tiang negara, ibu-ibu tiang rumah tangga. Bila baik perempuannya, baik negaranya. Bila rusak perempuannya, rusak negara, hancur rumah tangga, menangis dunia Allah dan Rasul. Bila bebiniannya hancur, ini salah satu
Allah, Nabi mengangkat derajat kita. Al-jannatu tahta adamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa Nabi menangis? Pernah setelah dari kejadian Isra Nabi di rumah Sayyidina Ali datang, mana Rasulullah, mana Rasulullah? Rasulullah menangis. Ada apa kata Sayyidina Ali? Ada apa wahai Rasulullah? Ada wahyu kah? Tidak ada ya Nabi. Tapi Fatimah, Ali, aku menangis, aku teringat ketika aku Isra Mi'raj, aku Mi'raj dibawa oleh Jibril ke alam neraka. Ternyata di alam neraka itu banyak babi nian. Ini aja Nabi yang membuat aku sakit dengan bertubi siksa. Dengan bertubi siksa. Itu jadi Nabi kita hendak melihat siapa di dalam neraka itu. Maka ternyata ibu-ibu, Nabi lihat di dalam penyiksaan adalah alam neraka, tempat penyiksaan babinya. Masuk Nabi, ini lewat dari 3 pintu ibu-ibu. Waraitu nisaan sama bukman umyan fi tabuti minan nar. Aku melihat ya Nabi, wanita-wanita, perempuan-perempuan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, ibu-ibu. Kalau di neraka ini cacat diri kekawanan seberataan cacat, hanya dengan meratapi diri saja. Tetapi di mana yang paling malu merasakan hina bila diri cacat, ibu-ibu? Ingat mahsyar. Kalau alam kubur, alam barzah, kalau tersiksa itu ditempatkan di sijin. Di sijin ini tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu kayak apa arwah mama laki kita dan sebagainya. Tapi namun kita berharap surga bagi mereka. Sijin. Di mana malu ibu-ibu? Karena kita melihat kebersamaan di mahsyar, ibu-ibu. Kita melihat kita akan ada pertemuan di sana. Di sini kelihatan pegangan neraka semuanya cacat. Ada malulah di dunia aja kita cacat supan, tapi nangaran kehendak Allah. Tapi kalau di mahsyar cacat, tanda apa? Tanda kita tertipu di dunia ini. Banyak yang Nabi buta, banyak yang tulis mengadu kepada Allah. Kenapa jadi aku tuh buta? Kenapa jadi aku tulis di dunia aku melihat? Apa kata Allah Ta'ala? Karena kamu tidak mendengarkan kepada agama, kamu tidak peduli, hanya kamu bersenang-senang saja. Maka di sana ibu-ibu banyak buta dan tuli. Mudahan kita jangan diubah oleh Allah wujud kita di padang mahsyar. Mudahan kita lebih baik. Jibril aja meminta lawan Allah supaya kada dirubah wujud. Kemudian Jibril ngerinya aku melihat babi binian yang buta lawan tuli. Baunya busuk ya Nabi keluar, model kayak danul liir dari hidungnya, dari kepalanya keluar, baunya busuk. Makanya Nabi katakan neraka baitul hizi, neraka adalah rumah noda. Barang siapa aja Nabi benar-benar percaya azabul kubur hak, azab kubur itu benar, neraka itu benar, maka dia tidak akan santai di dunia ini karena dia merasa nyaman, lapang, berusaha untuk mencari ibu-ibu. Kemudian perempuan yang buta tuli tadi dimasukkan ke dalam peti. Peti apa? Peti api, ibu-ibu. Mana alamnya sudah masukkan ke dalam peti api. Bau Nabi busuk, penuh lumuran penyakit. Penyakit apa? Penyakit jalan, ibu-ibu, penyakit besar. Siapa Jibril? Siapa Jibril Nabi? Siapa itu? Itu Muhammad umat ikan. Kenapa Nabi umatku bebinian jadi demikian Jibril? Apa yang mereka lakukan? Jadi begitu mereka disiksa. Tahukah ya Jibril? Muhammad, ini umat ikan Muhammad orang
ada laki bapak pacaran, bahkan sampai berselingkuh dengan laki orang hingga hamil dengan laki orang, bukan dengan laki seorang. Akhir zaman ini Muhammad banyak terjadi. Nangis Nabi kita. Iyalah sudah akhir zaman nih. Iya, hapi nih. Ada orang seorang ada laki nama hapi lalakian, jangan berani menyambut. Wadah dulu ke laki. Nih abahnya, kawan dahulu mantan bahari waktu sekolah. Harus izin karena diri kita ini milik laki. Sangguplah dalam neraka selingkuh sakahandak main HP di hadapan laki manis, sekalian lu di belakang curang kada jujur. Ini banyak terjadi nih. Ulun juuk senegara banyak lakian na mengeluh. Bu sini pak apa jar bu? Rasai pak guringan ulun nih. Tempe aku jar kue ini kada kayak dahulu. Aku maarit pemakan min hegemonnya. Jadi aku kada tapi ngapa? Mulanya buah ulun begawian bejual tempe gorengan nih laris di Palangkaraya. Kalian bini ulun hendak bemudagana, jadi amas-amas habis buah dijuali. Jangan mari nanya nasib kada beruntung bangkrut buah. Kalau bini ulun ente sarah anak bagi dua, anak kayak wade aja aku deh bagi dua. Begitu luput idah gue sakunya kawin non selingkuhnya dunia udahan cak kamu dapat ganti yang lebih baik beri maras dapat ganti. Nah ini makanya nih lalakian ngapa lalakian nih bila bini berpacaran pina kalah tadeh pina untuk aja. Bila bini berpacaran nih lalakian nih harus tegas peringati dahulu. Boleh memukul kalau kada masih lakian mukul bini kada dituntut asalnya benar bisa ranjang kah apa tetap pacaran syarat bila kada menyarak terdahulunya kena neraka, terdahulunya kena neraka. Itu harus dilakukan oleh lakian. Mudahan kita kuat-kuat iman, anggap suami kita tuh yang terbaik. Suami kita yang terbaik, orang tuh kada bungas, nang bungas sakit seorang, orang tuh kada sugih, nang sugih lagi kita. Nah ini ibu-ibu yang dilihat oleh Nabi kita. Jibril kesana lagi, ya Jibril, nih Nabi semuanya, nih orang berselingkuh hati-hati. Anak menerima HP tadi, anak diingati, nah kamu sudah belekian, siapa nama HP itu? Kawan ngapa? Kalau pindah dijaga jarak, karena kita terlibat. Apa kita disuruh? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dari api neraka, keluargamu termasuk anak cucu kita. Makanya kita tegas sembahyang naklah, nuntutlah hati-hati aku terlepas. Kita gin kena manokan diri kita bukan main. Jangan manokan anak kita gin menghadapi diri kita kayak apa. Makanya kita tegas. Nah kita mengkolakiakan sudah nah. Menantu hati-hatilah. Kita ulun lagi non sumbut. Humbut hati-hati ke begawi danu sikina hati-hati. Begawi danu tina batu bara hati-hatilah, hati-hati. Jangan nuruti orang, bawa kejujuran. Maka terus lagi Nabi melihat bebinian pulang. Waraitu imra'atan mu'allaqatan bilisanihi wal hamim yusabbu fi khalqiha. Amma mu'allaqatun bilisaniha kanat tu'zi zawjiha. Aku melihat ya Nabi, banyak bebinian ditarik ilatnya. Ilat tahu kalau ilat nih ditarik, kuciak-kuciak, teriak-teriak,
tapi kada dihirani kesakitan. Makanya orang dalam neraka itu minta keluar dari neraka, kada sanggup. Makanya jar Nabi ribut dalam neraka tuh, teriakan, tapi semua orang kada pedulinya. Teriak, begitu ditarik ilatnya, diikat lawan talinya tuh panas, ibu-ibu, talinya tuh panas. Setelah diikat ilatnya nih dengan tali digantung, bayangkan ilat digantung, awak tajerunjut, nah dijarat ilat. Datang malaikatnya spesial menuangi dengan air panas ke dalam muntung tadi. Apa aja Nabi Jibril? Apa kesalahan perempuan itu? Apa kesalahannya? Siapa itu Nabi? Umat kita Muhammad. Kenapa Nabi umatku? Kita ibu-ibu, mudahan kita jangan termasuk. Ini diheberakan, dikisahkan oleh Nabi. Makanya kita disuruh belajar. Penyiksaan bebinane penting kita ketahui. Kenapa ajar Nabi kita Jibril? Mereka ngapa nak dilakukan? Oh Jibril Muhammad, tahukah nih orang yang ditarik ilatnya nih, yang diikat, dijaret ini adalah orang yang kasar dengan laki. Muntung kada berpikir, semantang laki pemainan, semantang laki kada penyembahyang, sakahandak cacarutnya. Laki kada sembahyang, kada ibadah apa itu urusannya dengan Allah, urusan kita dengan laki, tetap kita harus bakti kepadanya. Makanya ganal pahala Asyah Maryam diberi kepada kita. Ada kita sementara melihat laki, pindah kada cucuk, pindah sekandak muntung macam-macam menyembati, padahal kerugian bagi kita. Ini orang yang kasar lawan laki, ngomel mama hingga laki terganggu, kada kawa lagi istirahat or dimuntunginya aja. Adalah bebinaan kayak ini ada, hingga laki kada kawa lagi beristirahat, memuyakan. Nah, mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Yang malah ditarik, dikubui pulang. Kalau di neraka tadi sama-sama, kayak ngapa nasib orang penyamayan, pemamayan menyakiti hati laki dengan kata-kata ini, kayak apa nasibnya di padang mahsyar. Kita melihat karena ibu-ibu di padang mahsyar itu babinian yang panjang lidahnya 70 hasta, panjang lidahnya. Itu orang nang wanita-wanita jar Nabi nang kasar lawan laki, dililitakan ke gunung, rungak-rungak berjalan reka-reka, kada gawai malunya, kada gawai malunya. Mudahan kita dapat sabar apapun yang kita hadapi, sekalipun memang salah laki kita dapat mengungkapkan dengan bijaksana, kada emosi, dicari jalannya. Bila laki kita pindah emosi, kita mengalah. Bila kita pindah emosi, kita mengalah, kita jangan melawan. Ini kata-kata nangaran diri kita nih milik laki. Laki itu adalah lahan daripada ibadah kita. Menangis Nabi, kenapa aja Nabi umatku? Jibril, kenapa umatmu? Sakit hati Nabi. Makanya Nabi di neraka nih beliau banyak menangis. Kemudian Nabi lihat lagi satu, kepalanya dijunjut, diikat, digantung. Aneh ke Nabi menggurak kayak gurak nasi kepalanya. Siapa itu Jibril? Iya, umat Ika Muhammad. Ngapa aja Nabi kelakuannya? Orang Nabi jalanan kada pernah betudung. Nih kada baka kamban, kada baka rudung. Kartak pina iya, bejabang besit rambut. Ini pinalangka tapi masih ada aja lagi. Nah masih buka kap nih. Nih dilihat oleh Nabi, dijunjut, dijarat, kisakan oleh anak. Nyaman inya dapat memelihara kita juga. Kita hati-hati, kita dah pina keceblosan, merasa biaka tanah satu umat lupa. Padahal tetap keluar benturan itu adalah aurat, apalagi melihat lakian adalah aurat. Nah harus ditutup.
Inilah ibu-ibu 3 macam yang dapat ulun ungkapkan mengenai apa yang dilihat bagi kita. Mudahan kita dapat memelihara daripada diri kita hingga kita lepas dari ancaman Allah. Sampai sini, terima kasih. Mohon maaf kesalahan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Illa Rasulullah sallam al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin fil mursalin. Allahumma qadarna qira'at mi'raj nabika karim fabit alai berkat libas izi wa takrim askina jibi darin na'im wa ma fi jannatin min na'imil muqim. Allahumma nas'aluka bi jannabil mustafa li sidqi wal wafa kullana mu'ina wa musifa wa bina minal jinnati ghurfa warzuqna bi jannatin qabulan wa ijwa syarafa. Allahumma natawassalu ilaika nabika muhtar wa li atras bi ahyar kafi anna junubi wal awzar. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Zi ya Jabbar warusna min jamal makhfil wa tarwajma bainana wa bainahu fi dari qarar wa taqbal minna qamsina malina fi wal asrar. Warhamna birahmatika wa filana innaka antal ghaffar. Allahumma na'udzubika minal juzni wa na'udzubika minal jazzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghadhi wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma tubasan ma ta'afiyatan lana wa bidaku jaji wa zatil musafirnya fi baraka wa baraka minal muslimina ajma'in. Allah ta'ala nafghatna wa la tizna al-ghirah wa jan akhiran kalaminat dunya inda intiha ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaiha wa mitna alaiha wa bisna alaiha wa jalna min khawasi ahliha wa anfa'na biha ya man yanfa'ul malun wa labanun ila matil baqal bisalim afdalus salam wa taslim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak kepada Ibunda Haji Ainun. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan atas nama tuan rumah memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.